Dan saya muliakan. Perkenalkan saya Roni, starting 17 Desember 2024, saya diangkat sebagai Direktur Utama. Tadinya saya sebagai Direktur Investasi di Taspen sejak tahun 2020. Di sebelah kiri saya Pak Feb Sumandar, Direktur Perencanaan dan Aktuaria. Kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Diantini, Direktur Kepatuhan dan Menris. Lalu Ibu Ovita sebagai Direktur SDM dan IT. Dalam hal ini juga dalam kesempatan kali ini beliau juga menjabat sebagai PLT Direktur Operasional. Karena Direktur Operasional kami saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Kemudian di ujung Ibu Rena sebagai Direktur Keuangan. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan, gitu. Untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali Gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkyu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari Gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual, gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk autentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan autentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam. Itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan autentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual. Karena ada masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan OTN secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus penerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan autentifikasi selama 3 bulan in a row. 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual. Terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada
kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor cabang. Next slide, melengkapi paparan dari kami, ini adalah kinerja PT Testen Persero. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, kita terbagi atas 2 buku. Yang pertama THT, yang kedua AIP. Jadi memang aset kita itu bila digabung itu cukup besar gitu ya. Jadi ambil yang paling terakhir aja. Aset kita itu adalah 149,53 triliun untuk program THT jika KJKM, dan AIP yang dititipkan kepada Taspen untuk dipupuk itu 250,77%. Triliun, sorry. Nah, kalau kita ngelihat pertumbuhan aset THT itu CAGR-nya itu 2,52%. AIP 10,43. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa CAGR-nya berbeda nih pertumbuhan asetnya? Karena gini, sebenarnya itu terlihat juga di rasio klaim, terutama di rasio klaim THT. Di tahun 2024, rasio klaim THT itu adalah 257%, gitu ya. Jadi for every dollar that we get, atau seribu rupiah yang kita terima, kita harus bayarkan 2.570 gitu. Jadi antara iuran sama klaim itu berbanding rada jomplang gitu. Dan ditutupnya gimana? Itu ditutupnya pakai hasil investasi sama fee based income atau pendapatan lain-lain gitu. Nah, untuk YOI sendiri tahun lalu yield on investment kami ini 7,68% neto. Jadi kalau dibandingkan dengan yield on investment di market itu agak jauh sih, kita di atas jauh. Kalau di market kita ngelihat sekarang tahun lalu 6,3 sampai 6,5 kita di atasnya. Kemudian yield on investment untuk AIP sendiri adalah 7,24%, juga di atas market gitu ya. Untuk weighting investasi sendiri kita sebagian besar itu ada di SBN. Kalau Bapak Ibu nanya SBN kita tuh ngasih yield berapa sih gitu ya. Yield SBN sendiri di kita itu cukup tinggi, yaitu 7,24%, dan kebanyakan durasi-durasi yang kita pegang itu durasi-durasi panjang. Jadi artinya bila ada perubahan di makroekonomi, durasi panjang duluan yang biasanya apresiasi harganya lebih bagus. Kalau kita nggak trading pun, paling nggak kita ada accrual kupon tiap 6 bulanan untuk SBN. Mungkin itu.